bagaimana hukumnya seorang hamba setiap hari sholat 5 waktu ketika dia berdoa di dalam sholat tidak dibina siratal mustaqim, tapi kalau dia sakit tipis lalu dia obat itu tunjukkan ke dokter. Jadi mendatangi dukun ini dosanya sangat besar. Kenapa? Mungkin kita tidak sadar bahwa dukun itu dalam prakteknya dia bekerja sama dengan jin. Dan jin tidak akan mau membantu manusia kecuali manusia harus menyembahnya terlebih dahulu. Makanya Nabi melarang kita. Nabi melarang yang namanya nusyroh. Nusyroh itu kalau ada orang kena sihir, kena doti, dia obati dengan sihir lagi. Karena orang melakukan praktek doti-doti sihir kan pakai bantuan jin. Nah, dia datang cari dukun yang jinnya lebih jago. Akhirnya jin dengan jin perang. Kalau jinnya dukun yang mengobati lebih sakti, ya jinnya yang mendoti kalah pergi jinnya. Tapi yang tinggal jinnya dukun. Jadi ada orang, saya tahu ada seseorang, dia kena sihir, dikena doti-doti sama orang, dia berobatnya ke dukun. Sembuh. Tapi kalau dalam sekian waktu tidak berobat lagi ke dukun itu pasti sakitnya kumat. Karena jinnya yang doti pergi, tinggal jinnya dukun. Makanya Islam melarang kita jangan. Kita langsung kepada Allah, pencipta penguasanya semua jin. Allah Maha Penyayang. Allah kalau sembuhkan kita selesai. Allah tidak mungkin melarang kita kecuali karena itu tidak bagus. Kenapa Allah larang kita minum minuman keras? Karena orang kalau mabuk saudaranya sendiri dia potong. Jadi tidak mungkin Allah larang kita kecuali karena bahayanya lebih besar daripada maslahatnya. Begitu maka kita dilarang kalau sakit berobat ke dukun. Kenapa? Karena mereka akan mengobati dengan jin. Pertama, jin tidak akan mau menolong manusia kecuali manusia harus berbuat syirik dulu. Harus menyekutukan Allah dulu. Makanya kita lihat kalau ada orang, kadang ada orang kalau ingin cari ilmu kebal atau ilmu apa, pasti dia harus sembelih sesuatu untuk jin. Intinya harus melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah dulu. Ada yang disuruh tulis Al-Quran pakai darah haid. Ada yang disuruh kalau mau cebok harus pakai lembaran Al-Quran dulu, baru dikasih kesaktian sama jin. Nah, itulah kenapa kita dilarang untuk memanfaatkan jasanya dukun. Karena dalam praktiknya mereka berbuat kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tidak melarang kita kecuali Allah gantikan solusinya. Misalnya ada orang pakai ilmu kebal, pasti pakai bantuan jin. Allah larang kita. Kenapa? Karena akan ujung-ujungnya akan menyekutukan Allah. Allah larang kita, tapi Nabi ajarkan kita doa-doa. Nabi mengajarkan kita barang siapa yang singgah di suatu tempat, dia baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang maha sempurna dari keburukan semua makhluknya. Barang siapa yang singgah di suatu tempat, dia baca doa itu 3 kali, tidak ada yang bisa bahayakan dia sampai dia tinggalkan tempat itu. Kita diajar, Islam justru mengajarkan kita untuk jangan bersandar sama makhluk. Diajar kita langsung kepada penguasa alam semesta. Justru lebih enak, lebih indah, lebih baik kesudahannya. Karena yang kita tempati bersandar, Dia Maha Penyayang. Allah tidak butuh apa-apa dari kita. Allah Maha sempurna kebaikannya. Allah tolong hambanya, Allah sayangi hambanya karena Allah Maha baik. Allah tidak mau cari untung dari hamba. Tidak sama jin. Jin dia senang kalau disembah sama manusia karena dia bangga. Manusia tunduk sama saya. Dia manfaatkan, dikasih makan. Jin kan dikasih makan sama dukun-dukunnya. Makanya dikasih sesajen, dikasih tumbal. Dikasih makan dia. Dia diservis sama para penyembahnya. Itu sebenarnya praktik yang terjadi dalam perdukunan. Makanya kita dilarang. Dan ada pun rincian hukumnya, kalau dia berobat kepada dia, intinya dia memakai jasa dukun entah untuk berobat, untuk yang lain-lainnya. Kalau dia yakini itu semua tetap Allah yang menentukan, maka jatuhnya ke dosa syirik kecil. Tapi kalau dia yakini dukunlah penentunya, jin itulah penentunya selain Allah, maka dia jatuh dalam syirik besar. Nah, ini luar biasa dosanya, na'udzubillahi min dzalik. Bahkan fatalnya bisa membatalkan keislaman seseorang. Tapi itu tidak gampang. Makanya dalam Islam itu kita dilarang, tidak boleh kita langsung bilang kamu sudah batal Islam. Tidak gampang itu. Kenapa? Karena banyak orang melakukan dia tidak tahu hukumnya. Orang yang tidak tahu hukum tidak sama dengan orang yang tahu hukum. Makanya tugas kita itu bukan menghukumi orang, kamu begini, kamu sudah batal Islam. Tidak. Kita menjelaskan, jangan begitu. Tidak boleh bertentangan dengan Islam. Karena bisa jadi dia melakukan dalam kondisi tidak tahu. Orang yang tidak tahu tidak sama hukumnya dengan yang sudah tahu. Kemudian tadi meskipun dia sholat tapi masih berobat ke dukun. Nah, itu bukti dia tidak tahu. Dia sholat berarti dia kan tunduk kepada Allah. Tapi kenapa masih ke dukun? Nah, bisa jadi karena dia belum tahu bahwa ternyata berobat ke dukun tidak boleh. Nah, makanya kita ingatkan. Kalau dia sudah tahu, dia masih lakukan, itu resikonya pahala sholatnya semua pahala ibadahnya bisa gugur di sisi Allah. Karena Allah berfirman, walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka menyekutukan Allah, semua amal solehnya gugur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Runtuh di sisi Allah. Makanya Allah bilang di surah Al-Kahfi,
Faman kana yarju liqa'a rabbi, barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, ini ingin masuk surga. Karena kalau mau ketemu Allah harus masuk surga. Falyamal amalan sholihah, hendaknya dia beramal soleh. Tapi tidak cukup. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan dia duakan Tuhannya dalam ibadah dengan siapapun juga. Ini syaratnya, beribadah, beramal soleh, dan jangan berbuat syirik. Beribadah saja tapi berbuat syirik, selesai. Kenapa? Karena pahala kita akan gugur. Kenapa? Karena menyekutukan Allah itu dosa yang paling Allah murkai. Saking murkanya Allah, dia rajin beramal soleh, Allah hapuskan amalannya. Karena dia sekutukan Allah subhanahu wa ta'ala.